Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Bertemu lagi dalam kelas online PPKN bersama saya Ibu Rinda Murwani. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 9 dimanapun berada, kita akan melanjutkan bab 6 bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia bagian yang kedua. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ancaman. Ibu harap anak-anak sekalian mempersiapkan diri. Jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tetap semangat. Baik, kita mulai. Kali ini kita akan belajar ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tahu ya itu apa ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi serta dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman militer itu dapat berbentuk agresi, ada pelanggaran wilayah, ada spionase atau memata-matai, ada sabotase, ada aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Apa itu ancaman non-militer? Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik, serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman dari dalam negeri. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun ada kalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi oleh negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya desintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah, antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya, itu akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan dari bangsa Indonesia. 4. Makar atau penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain. 6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 7. Potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA. 8. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional. 9. Terjadinya kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. 10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga ancaman yang lain, yaitu cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Namun seringkali cara ini menimbulkan rasa tidak puas bagi yang kalah, sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Jadi patut di sini kita hati-hati ya untuk ancaman-ancaman yang dari dalam negeri. Yang berikutnya kita akan membahas ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang perlu diwaspadai pada saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Namun tidak berarti ancaman militer tidak terjadi, seperti pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal perang negara lain,
Potensi ancaman dari luar negeri itu berbentuk ancaman non-militer, yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap dasar negara dan ideologi Pancasila. Masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan dalam beberapa dekade terakhir muncul ideologi yang berbasis agama. Itu membuat semakin mudah diterima oleh masyarakat Indonesia di era globalisasi ini. Nilai-nilai ideologi luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu ulang, jadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita tidak mampu menyaring nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang berasal dari luar, maka akan dapat mengaburkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya yang sekarang ini sikap individualis yang merupakan perwujudan dari liberalisme menjadi ciri masyarakat perkotaan di Indonesia pada saat ini. Kanan kiri dengan tetangga, tidak saling sapa, tidak saling mengenal. Padahal kalau nilai-nilai Pancasila, kepedulian kita terhadap tetangga itu tinggi sekali. Ancaman terhadap politik ditunjukkan dengan ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia, seperti masalah hak asasi manusia, hukum, pemilihan umum, dan sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu atau kelompok menjadi ancaman dari demokrasi Pancasila. Bentrokan akibat tidak dapat menerima hasil pemilihan umum serta unjuk rasa yang berlangsung rusuh merupakan akibat negatif dari ideologi liberal dalam kehidupan masyarakat kita. Berikutnya adalah ancaman terhadap ekonomi dalam era perdagangan bebas. Ini harus kita perhatikan. Semakin bebasnya berbagai produk dari luar negeri yang masuk ke negara kita dan menjamurnya restoran, investasi asing, perusahaan-perusahaan asing, itu yang dapat menjadi ancaman ekonomi nasional kita. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan penjajahan dalam bentuk yang baru. Misalnya, sikap yang lebih menyukai produk luar negeri hanya karena gengsi merupakan bentuk baru penjajahan di bidang ekonomi. Potensi ancaman lain adalah dalam bentuk penjajahan sumber daya alam melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan seperti illegal logging, illegal fishing, penguasaan wilayah Indonesia, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Jadi anak-anak sekalian, dalam upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia ini selalu dihadapkan pada ATHG. Apa itu ATHG? ATHG itu A-nya ancaman, T-nya tantangan, H itu hambatan, dan G itu gangguan. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Sedangkan tantangan merupakan
suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Sedangkan hambatan merupakan sesuatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Sedangkan gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman terhadap sosial budaya dilakukan dengan menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui desinformasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, atau berbagai kegiatan budaya asing yang dapat mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Adapun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara asing, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan pertahanan negara bisa datang dari mana saja. Coba kalian perhatikan ancaman atau potensi apa yang paling besar. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa instabilitas dalam negeri seringkali mengundang campur tangan asing, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, waspadalah dan pedulilah terhadap lingkungan kamu. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjutkan semangatnya dalam semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Upaya untuk mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Segenap warga negara harus selalu menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Jadi, bela negara itu merupakan tekad, sikap, dan tindakan dari warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut
yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu bela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Semangat dan komitmen para pejuang pada tempo dulu untuk meraih kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau disebut dengan Sishankamrata yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara itu merupakan alat negara yang memiliki tugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Polri merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang berikutnya B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut.
A. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. B. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara, merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. C. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. D. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. E. Bentuk pertahanan negara itu bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. F. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela menegara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah melalui melalui pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pembelajaran pada pembekalan pengetahuan, pembinaan sikap, perilaku, dan pelatihan keterampilan sebagai warga negara yang demokratis, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mengacu pada kompetensi kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak-watak kewarganegaraan. B. Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Misalnya, pelatihan dasar militer yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi, baik sebagai anggota resimen mahasiswa Menwa atau melalui pendidikan pendahuluan bela negara PPBN. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, atau ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu,
Tugas utama Polri adalah sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. D. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya, yang dilandasi akan kesadaran dan cinta tanah air serta semangat rela berkorban untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, termasuk dalam menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi atau turut serta dalam upaya pembelaan negara. Pembelaan negara bukan hanya dilakukan oleh para pahlawan pada tempo dulu, dalam waktu berjuang meraih kemerdekaan atau dalam mempertahankan kemerdekaan saja. Namun kita semua sebagai pemilik negeri ini sampai kapanpun harus turut berjuang untuk mempertahankan kedaulatan serta memajukan bangsa. Dua, perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya pembelaan negara pada dasarnya didorong oleh rasa cinta terhadap tanah air, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan, juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. Kita lihat dari bidang ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan. Menempatkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah yang menyangkut untuk kepentingan bersama melalui berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Bidang politik dan hukum. Untuk mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintahan yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin organisasi,
dan bentuk pemilihan lainnya. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersifat kritis terhadap segala permasalahan. Upaya lainnya dilakukan dengan memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang dalam mencapai suatu tujuan. Selain itu, turut melaksanakan kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Warga negara yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus membayar pajaknya sebelum jatuh tempo. Karena salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pendanaan pembangunan nasional itu diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negaranya. Jika warga negara tidak membayar pajak, maka pembangunan nasional pun akan terhambat. Di bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi ini, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan cara 1. Bekerja mencari nafkah. Yang kedua, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. 3. Mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. D. Di bidang sosial dan budaya, masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia atau jompo, mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang membanggakan dan membawa nama harum, nama baik, itu baik dari diri sendiri, daerahnya maupun bangsa. Melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional. Memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam seperti banjir dan longsor. E. Di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,
Diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskampling di wilayah masing-masing. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah. Kegiatan pembelajaran dalam semua mata pelajaran maupun dalam upacara bendera serta kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, PKS, PMR, penghijauan, karya ilmiah remaja, dan lain-lain. Keanggotaan rakyat terlatih sebagai salah satu bentuk keikutsertaan warga negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kegiatan rakyat terlatih atau ratih meliputi pertahanan sipil (Hansip), perlawanan rakyat (Wanra), keamanan rakyat (Kamra), dan resimen mahasiswa atau Menwa. Kegiatan perlindungan masyarakat sebagai organisasi masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi, memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri, di mana TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Sementara itu, Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.